العلماء والمصنفين ثم أوصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم أوصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محمد تاج المفاخر وإلى عائشة والأمة ثم وصل محمد الصديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pengarang kitab ini Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekarang halaman 14. Alinea terakhir di kitab saya. Wa ammal ghayah al-maqsudah min ilmi usulil fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghayatu lan anapun utawi tujuan al-maqsudatu kang den maksudaken. Apa ghayah maksudnya? Min ilmi usulil fiqhi, saking ilmu usul fikih. Amma itu adat syarat, belum diberi jawab syarat. Al-ghayah itu adalah mubtada, belum diberi khabar. Jadi fahiyya di samping menjadi khabar dari al-ghayah juga menjadi jawab syarat dari amma. Begitu. Wa ammal ghayatu lan anapun utawi tujuan al-maqsudatu kang den maksudaken min ilmi usulil fiqhi, saking ilmu usul fiqhi, iku fahiyya mongko, iku fahiyya mongko, ana iku ana mongko. Iku fahiyya mongko utawi al-ghayah al-maqsudah. Habari sekarang iku tatbiqu qawaidihi, nerapaken piro-piro kaidai ilmu usulil fiqhi wa nadhariyatihi, lan piro-piro teorine ilmu usul fikih
Lagi-lagi, ini diulang-ulang lagi. Diterapkan, berarti ala itu muta'allaknya kepada tatbiq. Diterapkan alal adillati ing atase pira-pira dalil at-tafsiliyati kang bangsa rinci. Adillah, al-adillah itu merupakan bentuk jamak dari dalilun, dalilani, adillatun. Dalilun, dalilani, adillatun. Alal adillati ing atase pira-pira dalil at-tafsiliyati kang bangsa rinci. Untuk apa kemudian diterapkan? Litawassuli, supaya nyampe kemana? Ilal ahkami, maring pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syar'i, allati kang tadullu alaiha. Diperhatikan di sini. Ini lagi-lagi praktek itu begitu. Senang kalau itu. Perhatikan. Dhamir yang ada pada tadullu, karena kebetulan fi'il mudhari ini pakai tak mudharaah yang memiliki fungsi ghaibah, di sini pakai hiya, tadullu hiya. Itu yang pertama. Berarti ghaibah mufradah. Gitu. Pun juga demikian, alaiha juga demikian. Sehingga tadullu hiya yang ada di dalam lafaz tadullu memungkinkan dikembalikan kepada allati, pun juga demikian. Alaiha, hak yang ada di dalam lafaz alaiha, dhamir bariz, kemudian muttasil, ya, dhamir bariz yang muttasil yang majrur itu, alaiha itu juga memungkinkan untuk dikembalikan kepada lafaz allati. Inilah yang sering saya katakan bahwa marji'ud dhamir yang paling dipentingkan dalam marji'ud dhamir, yang pertama adalah mutabaqah, kesesuaian. Kalau mudzakkar dikembalikan kepada mudzakkar, kalau muannats dikembalikan kepada muannats, dan seterusnya begitu. Kalau mufrad dikembalikan kepada mufrad, kalau seandainya tathniyah dikembalikan kepada tathniyah, dan seterusnya. Kebetulan posisi al-ahkam asy-syar'iyyah dengan al-adillah at-tafsiliyah secara hukum itu sama, dianggap sebagai muannats dan mufrad. Dan itu memungkinkan hiya yang ada di dalam lafaz tadullu dan alaiha, hak yang ada pada lafaz alaiha, bisa dikembalikan yang substansinya pada al-ahkam al-syar'iyyah, dan juga memungkinkan dikembalikan kepada al-adillah at-tafsiliyah. Begitu. Akan tetapi murad menentukan kita atau menuntun kita untuk berkesimpulan bahwa, ya, dhamir hiya yang ada pada lafaz tadullu, dhamir hiya yang ada pada lafaz tadullu yang tersimpan di dalam lafaz tadullu tidak memungkinkan untuk kemudian dikembalikan kepada allati, karena yang namanya hukum itu dibentuk oleh dalil. Al-adillah itu membentuk hukum, al-ahkam itu dibentuk oleh al-adillah. Jadi yang menunjukkan apa? Ya dalil. Alaiha ingatasi alladzi al-ahkam asy-syar'iyyah. Gitu cara mikirnya. Litawassuli, supaya nyampe kemana? Ilal ahkami, maring piro-piro hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syar'i, allati kang tadullu nuduhaken apa al-adillah at-tafsiliyah alaiha ingatasi allati. Allati di situ adalah menjadi naat dari al-ahkam asy-syar'iyyah. Fabiqawaidihi, maka kelawan piro-piro kaidah ilmu usulil fikhi, wa buhuthihi lan piro-piro pembahasane ilmu usulil fikhi, tufhamu bisa difahami, naibul fa'il dari tufhamu apa an-nususu piro-piro nas, apa an-nususu piro-piro nas asy-syar'iyyatu kang bangsa syar'i. Wa yu'rafu lan den kaweruhi, wa yu'rafu lan den kaweruhi naibul fa'il dari yu'rafu apa ma barang tadullu kang nuduhaken apa an-nusus asy-syar'iyyah,
Tadullu kang nuduhaken apa an-nusus asy-syar'iyyah alaihi ing atase ma nyatane ma minal ahkami saking pira-pira hukum minal ahkami saking pira-pira hukum minal ahkami saking pira-pira hukum wa yu'rafu lan den kaweruhi naibul fa'il dari yu'rafu apa ma barang yuzalu kang bisa dihilangkan bi kelawan ma yuzalu kang bisa dihilangkan bihi kelawan ma naibul fa'il dari yuzalu apa khafaul khafiyyi kesamarane perkara kang samar minha saking an-nusus asy-syar'iyyah wa malan barang yurjahu kang den menangaken kang den tarjih apa ma minha saking an-nusus asy-syar'iyyah inda ta'arudi ba'diha ing dalam nalikane saling bertentangane sebagian an-nusus asy-syar'iyyah bi ba'din kelawan liyane kelawan sebagian kang liya. Pakai bahasa Indonesia sekarang. Wa ammal ghayatu dan adapun bermula tujuan al-maksudatu yang dimaksudkan min ilmi usulil fiqhi dari ilmu usul fikih adalah fahiyya maka bermula al-ghayah al-maqsudah adalah tatbiqu qawaidihi menerapkan beberapa kaidahnya ilmu usul fikih wa nadhariyatihi lan beberapa teorinya ilmu usul fikih diterapkan alal adillati atas beberapa dalil at-tafsiliyati yang bersifat rinci. Untuk apa itu kemudian diterapkan kepada dalil? Litawassuli supaya bisa sampai ilal ahkami pada beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i allati yang tadullu menunjukkan apa al-adillah at-tafsiliyah alaiha atas allati. Fa biqawaidihi maka dengan beberapa kaidahnya ilmu usulil fiqhi wa buhuthihi dan beberapa pembahasannya ilmu usul fikhi tufhamu bisa difahami. Apa yang bisa difahami naibul fa'il dari tufhamu? Apa an-nususu beberapa nas. Nah dari an-nusus asy-syar'iyyatu yang bersifat syar'i. Fa biqawaidihi maka dengan beberapa kaidahnya ilmu usulil fiqhi wa buhuthihi dan beberapa pembahasannya ilmu usulil fiqhi. Tufhamu bisa difahami apa an-nususu beberapa nas asy-syar'iyyatu yang bersifat syar'i. Wa yu'rafu dan bisa diketahui apa ma sesuatu tadullu yang menunjukkan apa an-nusus asy-syar'iyyah alaihi atas ma nyatanya ma minal ahkami dari beberapa hukum nyatanya minal ahkami dari beberapa hukum wa yu'rafu dan bisa diketahui apa ma sesuatu yuzalu yang bisa dihilangkan bihi dengan ma naibul fa'il dari yuzalu apa khafaul khafiyyi kesamarannya sesuatu yang samar minha dari an-nusus asy-syar'iyyah wama dan sesuatu yurajjahu yang bisa ditarjih bisa dibenangkan apa ma minha dari an-nusus asy-syar'iyyah inda ta'arudi ba'diha pada saat saling bertentangannya sebagian an-nusus asy-syar'iyyah bi ba'din dengan sebagian yang lain. Itu cara bacanya begitu. Mari kita analisis. Waw yang ada di dalam lafadz wa amma itu adalah jatuh di awal kalimat akan tetapi di tengah-tengah alinea. Oleh sebab itu waw yang ada di situ disebut sebagai waw istinafiyah. Amma yang ada di sini adalah merupakan adat syarat seperti yang sering saya katakan, ini berulang-ulang saya selalu tegaskan. Ketika kita bertemu dengan adat syarat, ketika kita bertemu dengan sebuah kalimat yang secara arti tidak bisa sempurna kecuali diberi tambahan kata-kata maka, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada makanya selanjutnya. Ya. Adapun ini maka jika hari hujan maka begitu. Yang paling penting untuk kemudian diperhatikan adalah apakah yang namanya adat syarat itu namanya adat syarat. Apakah adat syarat itu termasuk dalam kategori isim atau termasuk dalam kategori huruf? Seperti man misalnya. Itu kategorinya adalah isim. Karena demikian nanti ketika kita baca itu punya kode i'rab. Man bermula barang siapa. Man utawi sapane wong. Tadi mubtada no kono.
Karena apa? Man termasuk dalam kategori isim. Isim harus memiliki kedudukan i'rab. Akan tetapi dalam konteks amma seperti yang saya katakan, ini adalah kategorinya huruf, sehingga amma ini tidak memiliki hukum i'rab. Amma itu tidak dibaca rofa, tidak dibaca nasab, tidak dibaca jazm, tidak dibaca jar. Karena apa? Semua huruf mesti seperti itu. Ya. Begitu. Amma itu adalah merupakan adat syarat yang dianggap mutadammin makna fi'li syarti. Diulang-ulang sampean, insyaallah sampean sudah hafal itu. Normalnya adalah ketika kita bertemu dengan syarat, maka di situ kelengkapannya adalah ada adat syarat, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Normalnya itu. Akan tetapi kalau seandainya yang kita temukan adalah adat syarat berupa amma, maka oleh para ulama dianggap mutadammin makna fi'li syarti. Apa maksudnya mutadammin makna fi'li syarti itu? Dianggap mengandung, menyimpan maknanya fi'il syarat. Sehingga ketika yang kita hadapi itu adalah merupakan amma, adat syarat amma, pasti kita tidak akan menemukan yang namanya fi'il syarat. Pasti yang jatuh setelah amma itu langsung isim yang kemudian kita tentukan sebagai mubtada. Begitu. Wa ammal ghayatu al-maksudatu, al-ghayatu di situ adalah sebagai mubtada. Kenapa? Karena isim makrifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah di situ. Kenapa kok disebut sebagai isim makrifat? Al-ghayatu di situ ada alnya. Jadi sampean kalau seandainya mau belajar tentang mubtada, sampean tidak harus yang namanya memahami prasyarat dari mubtada. Di antaranya yang namanya mubtada itu tidak memungkinkan kecuali terbuat dari isim ma'rifat. Wala yajuzul ibtida bin nakirah. Begitu. Yang namanya mubtada itu tidak memungkinkan dengan menggunakan isim nakirah. Harus ma'rifat. Jadi kudu ngerti sampean apa iku isim dhamir, apa iku isim isyarah, apa iku isim mausul, apa iku isim alam, apa itu isim plus al, apa itu al mudhaf ilal ma'rifah. Begitu. Al-ghayatu di sini karena adalah merupakan isim makrifat jatuh di awal jumlah maka disebut sebagai mubtada. Karena mubtada maka harus dibaca rafa. Tanda rafanya dengan menggunakan dhammah. Lebih disebabkan karena al-ghaya itu adalah merupakan isim mufrad. Al-ghayatu wa ammal ghayatu al-maksudatu. Al-maksudatu di situ adalah isim sifat. Kenapa kalau isim sifat? Kalau seandainya kita bertemu dengan isim sifat, maka kita harus curiga bahwa ini adalah na'at. Laki-laki. Sampean kudu ngerti dan kenalan tentang isim sifat. Apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifat musyabbah bismil fa'il, apa itu adalah sighat mubalaghah, apa itu isim tafdil, apa itu isim mansub, apa itu isim adat, apa itu isim isyarah, apa itu isim mausul. Itu kudu hafal sampean. Al-maqsudatu disebut sebagai isim maf'ul karena mengikuti wazan maf'ulun, maqsudun, maqsudatun. Kenapa kok ada tambahan taknya Ustaz? Ini dalam konteks karena ini adalah menjadi na'at. Maka antara mudzakkar dan muannatsnya itu harus disesuaikan. Ya, sudah berkali-kali saya tegaskan. Tak marbutoh itu yang secara ekstrim menunjukkan bahwa itu adalah muannats ketika masuk pada isim sifat. Tapi kalau seandainya tidak masuk pada isim sifat, ini ketika saya di tayangan yang lain misalnya, saya sudah menjelaskan tentang pembagian tak misalnya. Tak itu banyak. Gitu. Ada yang menunjukkan lil wahdah, menunjukkan satu, menunjukkan tunggal. Apa bedanya sya'run dengan sya'ratun misalnya? Masa kalau sya'run itu adalah rambut laki-laki, kalau sya'ratun rambut perempuan? Kan tidak bisa begitu. Sya'ratun itu adalah sehelai rambut. Ya. Apa bedanya syajaratun dengan syajarun? Kalau syajaratun itu pohon perempuan, Ustadz. Kalau syajarun pohon laki-laki. Bagaimana membedakan ini pohon laki-laki, ini pohon perempuan? Nggak bisa. Syajaratun itu adalah sebatang pohon. Ya, kalau syajarun pohon secara umum. Itu namanya lil wahdah. Ya. Ada juga yang menunjukkan kelompok, golongan, lin nasab. Ini ulama asy'ariyah, kan begitu kan? Ini kalangan Syafi'iyah. Saya sih nggak ngerti Syafi'iyah dianggap ulama Syafi'i perempuan.
Karena ada tak marbutohnya. Syafi'iyah, Hanabilah, ono tak kabeh, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang Mu'tazilah perempuan. Kenapa? Ada tak marbutohnya. Enggak begitu itu. Jadi fungsi tak itu tidak hanya menunjukkan bahwa itu adalah mu'annats, fungsi tak itu banyak. Ya, coba dicari. Ya, saya itu sudah syuting tentang itu, diminta untuk menjelaskan itu sudah. Ada yang lil iwat. Ya, lil iwat itu apa? Ya menunjukkan pengganti dari apa? Bisa jadi fa' fi'il yang dibuang. Wa sawfa yasifu sifatan wa 'adha ya'idhu 'idhatan wa shala yasilu silatan. Ya kan? Waw, wa shala, wawunya termasuk dalam kategori fa' fi'il. Shotnya termasuk ain fi'il. Lamnya termasuk lam fi'il. Wa shala. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya sudah hilang wawunya. Fa' fi'ilnya sudah hilang, yasilu. Ya kan? Itu bab ilal. Silatan. Hilang juga silatan. Wawunya gak hilang juga. Tapi ada tak penggantinya di akhir. Wasala yasilu silatan. Silatan. Tak ini merupakan pengganti dari fa' fi'il berupa wawu yang dibuang. Wasofa yasifu sifatan. Ya. Oleh sebab itu penting sorof itu. Ya. Ya memang kamu sekarang bervariasi. Sampai cari munawir, golek kata-kata sifatun, golek itu apa? Nduk shot, sampai suwe gak ketemu itu. Yo, golek iku apa? Shot. Misalnya, sifatan digolek iku shot, yo gak ketemu, kok munawir. Yo, rek kamus al-asri kan memang berdasarkan huruf awal. Itu gampang itu. Ya, tapi rek sifatan itu kemudian digolek iku munawir, dicari di munawir dan kemudian digolek iku abjad shot, huruf hijaiyah shot, yo gak ketemu. Apa kamus iki jarine paling lengkap kok gak lengkap gitu. Gitu ya. Kamusnya gak lengkap ternyata gitu. Ya. Begitu. Ya. Jadi penting kalau yang ekstrim bahwa ta itu menunjukkan taknits adalah ketika masuk pada isim sifat, apa bedanya qari'un dengan qari'atun? Orang yang membaca laki-laki dan orang membaca perempuan. Syarihun dengan syarihatun. Yang menjelaskan laki-laki dan menjelaskan perempuan. Katibun, orang yang menulis laki-laki. Katibatun, orang yang menulis perempuan. Pokoknya masuk isim sifat. Apakah itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il dan seterusnya itu. Kalau seandainya di situ ada taknya, maka tak itu secara ekstrim memungkinkan untuk kemudian kita simpulkan bahwa itu adalah menunjukkan mu'annats. Wa ammal ghayatu al-maqsudatu min ilmi usulil fiqhi. Ya, al-maqsudatu di situ menjadi na'at. Na'atnya di situ adalah na'at hakiki. Apa na'at hakiki itu? Na'at yang merofakkan isim dhamir. Apa na'at hakiki itu? Ada na'at yang menjelaskan man'utnya secara langsung. Itu begitu. Wa ammal ghayatu al-maqsudatu min ilmi usulil fiqhi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam atau dari ilmu usul fikih, apa usul fikih itu tujuannya? Gitu ya. Al-ghayah di situ sebagai mubtada, belum diberi khabar di situ. Mana khabarnya? Seperti yang sering saya katakan, khabar itu standarnya pokoknya mutimul faidah. Semuanya boleh jadi khabar. Jar majrur boleh jadi khabar. Dzaraf boleh jadi khabar. Ini boleh jadi khabar. Semuanya boleh jadi khabar. Oleh sebab itu, nanti untuk menentukan mana yang paling penting untuk jadi khabar itu adalah dicoba. Bisa jadi salah percobaan kita. Dicoba lagi, bisa jadi salah lagi. Dicoba lagi, bisa jadi salah lagi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari ilmu usul fikih adalah penerapan kaidah. Oh enak ini. Ya, enak-enakan Ustadz. Iya memang. Ya, enak ini, perasaan masuk ini. Coba bayangkan, misalnya, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah dari ilmu usul fikih. Apa maksudnya? Misalnya min ilmi usulil fikih mau dijadikan sebagai khabar karena jar majrur memungkinkan untuk juga ditentukan sebagai khabar. Alhamdulillahi, segala puji adalah bagi Allah. Jar majrur memungkinkan. Di sini ada jar majrur. Mari kita coba untuk kemudian jadi khabar. Dicoba aja. Adapun tujuan
yang ingin dicapai adalah dari ilmu usul fikih. Apa maksudnya? Gak ono maksudnya. Gak ono maksudnya. Itu berarti kalau tidak ada maksudnya, kalau gak ketemu rasionalisasinya, berarti di situ tidak memiliki fungsi mutimul faidah. Dan karena tidak memiliki fungsi mutimul faidah, jangan diteruskan untuk jadi khabar. Berarti khabarnya yang lain. Coba bandingkan, apakah yang selanjutnya dijadikan sebagai mutimul faidah cocok apa enggak? Adapun tujuan yang ingin dicapai dari ilmu usul fikih adalah penerapan kaidah. Enak. Adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu usul fikih dan teori-teorinya diterapkan atas af'alil mukallaf misalnya, atas al-adillah al-tafsiliyah, pada dalil-dalil tafsili. Enak kalau begitu. Karena enak itulah kemudian berarti ini cocok. Untuk kemudian ditentukan, diberi kata-kata iku cocok, diberi kata-kata adalah cocok, diberi kata-kata panekah itu cocok. Karena demikian maka fahiyya tatbiqu qawaidihi wa nadhariyatihi ditentukan sebagai khabar. Nah, akhirnya file tentang khabar dilihat sampean. Khabar itu tidak hanya satu macam. Khabar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu ada dua. Ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Yang jumlah itu ada dua. Ada yang fi'liyah, ada yang ismiyah. Yang syibhul jumlah itu ada dua. Ada yang berupa jar majrur, ada yang berupa dzaraf. Lagi-lagi saya katakan, yang bisa kita tuntut bahwa rofaknya khabar itu ada tandanya, misalnya dhamma, misalnya wawu, misalnya alif dan seterusnya itu, ya, yang ada tanda i'rab rofaknya itu. Kalau seandainya yang mufrad, tapi kalau sudah ghairu mufrad tidak ada tanda di situ. Termasuk di sini adalah ghairu mufrad. Fahiyah itu adalah merupakan khabar dari al-ghayah yang mana khabarnya itu berupa khabar jumlah. Ya. Jadi kalau seandainya pemirsa yang ada di rumah misalnya itu mengetahui kitabnya langsung gitu ya, tapi di tag itu juga di layar juga ada di pinggirnya itu diperhatikan itu. Ya. Jadi khabar di sini tidak ada tanda i'rabnya bahwa di sini di dhammah itu tidak ada. Ya. Begitu. Jadi hiya itu jadikan mubtada, tatbiqu jadikan khabar. Ya. Kok nggak cocok Ustadz? Lagi-lagi begitu kan? Hiya itu kan muannats Ustadz. Iya, kenapa? Kan tatbiqu harus tatbiqatu. Iya, paham maksudnya? Biasanya kan begitu. Kalau hadza tilmidun, kalau hadhihi itu adalah tilmidatun. Kalau huwa itu tilmidun, kalau hiya tilmidatun. Saya harus mengatakan bahwa pentingnya ngerti sighat itu di sini. Ya. Masdar itu tidak berjenis kelamin. Ya. Masdar itu tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak berjenis kelamin perempuan. Masdar itu memungkinkan untuk dianggap dipakai untuk laki-laki, dipakai untuk perempuan, boleh semuanya. Kalau seandainya itu dianggap berjenis kelamin yang namanya masdar itu, maka semua yang mengikuti wazan af'ala yang ajwaf itu semuanya ada taknya itu. Adhafa yudhifu idhafatan, ata'a yuti'u ita'atan. Ya kan? Gitu. Amata yumitu imatatan. Ahala yuhilu iha latan, kabeh ono take kabeh di situ. Tapi taknya bukan tak muannats. Di situ adalah taknya adalah lil iwad. Ya, menunjukkan pengganti. Ada huruf yang dibuang di situ. Itu seperti itu. Ya. Jadi di sini, hiya di sini, tatbik di sini masdar. Masdar itu tidak harus kemudian yang namanya masdar itu menyesuaikan dengan hiya yang berstatus sebagai muannats. Karena yang namanya hiya tatbik itu adalah masdar. Masdar itu tidak berjenis kelamin. Memungkinkan untuk dipakai untuk yang mudzakkar, memungkinkan dipakai untuk muannats. Begitu. Fahiyah maka bermula al-ghayah al-maqsudah min ilmi usul fikih adalah tatbiqu qawaidihi. Perhatikan. Tatbiqu qawaidihi itu adalah menjadi khabar dari hiya.
Gabungan dari hiya tatbiqu qawaidihi yang merupakan jumlah ismiyah itu menjadi khabar dari mubtada al-ghayah al-maqsudah. Yuk, ya. Mungkin kalau seandainya tidak konsentrasi hilang nanti itu. Ya. Wa amal ghayatu, dan adapun bermula tujuan al-maqsudatu yang ingin dicapai min ilmi usulil fikih, dari ilmu usul fikih adalah fahiyah, maka bermula mubtada hiyanya adalah tatbiqu qawaidihi menjadi khabar. Iku khabarnya itu di situ fahiyah tatbiqu qawaid, iku fahiyah mongko utawi, ikunya adalah khabar jumlah yang terdiri dari mubtada hiya dan khabar tatbiqu. Mubtada hiya dan khabar tatbiqu itu membentuk jumlah ismiyah itulah yang kemudian menjadi khabar dari al-ghayah. Fahiyya tatbiqu qawaidihi, maka adalah fahiyya, maka bermula al-ghayah al-maqsudah adalah tatbiqu qawaidihi. Tatbiqu qawaidihi susunan idhafah, tatbiqu sebagai mudhaf, qawaidi itu sebagai mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih maka dia hukumnya adalah majrur, dibaca jar. Perhatikan, maka hukumnya adalah dibaca jar. Awalnya qawaid itu karena mengikuti wazan fawail misalnya, itu dianggap sebagai isim ghairu munsharif karena itu termasuk dalam kategori sighat muntahal jumu'. Karena isim ghairu munsharif maka pada waktu jarnya ditandai dengan fathah. Di sini tanda jarnya menjadi gugur dengan fathah, fathahnya itu gugur, ke ghairu munsarifannya menjadi gugur, lebih disebabkan karena di sini sudah dimudhafkan. Ya apa ya kaidahnya? Bareng-bareng. Wa jurrabil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Gitu. Isim ghairu munsharif itu ke ghairu munsarifannya itu gugur apabila yudhaf, dimudhafkan, au yakuba al-radif, atau diberi al. Ini yang termasuk dimudhafkan karena qawaid pada akhirnya akan dimudhafkan kepada hi. Karena demikian meskipun qawaid di sini berkedudukan majrur, tapi tetap jarnya itu dengan menggunakan kasroh. Meskipun ini adalah isim ghairu munsharif, jarnya tetap dengan menggunakan kasroh karena qawaid yang merupakan isim ghairu munsharif pada akhirnya dimudhafkan juga kepada dhamir hi, sehingga bukan tatbiqu qawaidahu tapi tatbiqu qawaidihi. Begitu. Wa nadhariyatihi alal adillati, dan teori-teorinya alal adillati atas beberapa dalil at-tafsiliyati yang bersifat rinci, litawassuli ilal ahkami syar'iyyati allati, diperhatikan kata-kata lati yang gampang-gampang tidak usah dianalisis. Allati saya ingatkan di situ. Setiap kita bertemu dengan isim mausul yang khas, isim mausul itu ada dua, ada yang disebut sebagai isim mausul yang mushtarak, ada yang disebut sebagai isim mausul yang khas. Mushtarak itu apa? Umum. Maksudnya apa? Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Bisa untuk mufrad, bisa untuk tasniyah, bisa untuk jamak. Wa minan nasi, dan adalah sebagian dari manusia, man bermula orang, yaqulu yang berkata siapa man. Man di situ adalah merupakan mausul mushtarak, dihukumi di situ dihukumi mudzakkar mufrad. Kenapa? Karena aidnya di situ huwa yang terdapat di dalam lafaz yaqulu. Ya. Menjadi beda ketika misalnya wa minan nasi man yaquluna. Benar juga itu. Wa minan nasi man yaqulani. Benar juga di situ karena man di situ adalah mushtarak. Mushtarak itu boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannas, boleh untuk mufrad, boleh untuk tasniyah, boleh untuk jamak. Yaqulu di situ asumsinya di situ adalah mufrad di situ huwa. Kenapa? Domir yang terdapat di dalam yaqulu yang kembali kepada man, yang kemudian dijadikan sebagai aid, itu berupa huwa. Setiap kita menemukan isim mausul yang khas, alladzi, alladzani, atau alladzaini, alladzina, allati, allatani, allataini, allati, itu yang khas. Kok jatuh setelah isim ma'rifat, maka dipastikan itu menjadi na'at. Ilal ahkami, dari beberapa hukum asyariyati. Naat yang pertama karena merupakan isim sifat, itu adalah isim mansub. Ya. Allati, naat yang kedua dari al ahkam.
Sifatnya ahkam itu adalah asyariyah yang bersifat syar'i. Ya, begitu. Allati yang tadullu menunjukkan, diperhatikan kata-kata tadullu tadi yang sudah saya katakan itu, setiap isim mausul itu butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Mari kita belajar tentang misalnya marji'ud dhamir. Di dalam lafaz tadullu itu ada dhamir hiya, pun juga demikian alaiha itu sama posisinya, sama-sama mufrad ghaibah. Ya, begitu. Hiya alaiha sama dhamirnya, statusnya sama. Tapi analisis itu tidak boleh kemudian serampangan kita mengembalikan dhamir yang ada di situ itu. Lafaz tadullu harus, dhamir hiya yang ada pada lafaz tadullu harus dikembalikan kepada al-adillah at-tafsiliyah, sedangkan alaiha harus dikembalikan kepada allati. Kenapa? Karena yang menunjukkan dalil, yang menunjukkan hukum itu adalah dalil. Ya. Yang menunjukkan hukum itu dalil. Diterjemahkan. Tujuan yang ingin dicapai dari ilmu usul fikih adalah penerapan kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah dan teori-teorinya, maksudnya teori-teori ilmu usul fikih, diterapkan kemana? Diterapkan kepada dalil-dalil yang sifatnya rinci. Untuk apa? Agar kita bisa sampai kepada hukum syariah, hukum syariat yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, yang dalil itu menunjukkan atasnya, awalnya begitu. Hukum syariat yang ditunjukkan oleh dalil. Jadi yang menunjukkan hukum syariah itu adalah adillah. Oleh sebab itu, dhamir hiya yang ada pada lafaz tadullu harus dikembalikan kepada al-adillah at-tafsiliyah. Fabi qawaidihi wa buhuthihi, maka dengan beberapa kaidahnya, usul fikih maksudnya wa buhuthihi, dan beberapa pembahasannya, diperhatikan di situ. Ada ta fa ha mim yang memungkinkan fahima yafhamu dibaca tafhamu. Kenapa Ustadz kok di situ kemudian dimajhulkan? Pemakluman dan pemajhulan sangat ditentukan oleh murad. Maksud teks itu apa? Begitu. Tulisan antara maklum dan majhul, fahima yafhamu dengan fuhima yufhamu, itu sama persis tulisannya. Tufhamu seperti ini tulisannya, tafhamu juga seperti ini tulisannya. Tapi kenapa kok kemudian kita pilih yang tufhamu? Lebih disebabkan karena itu didukung oleh murad, oleh maksud. Kan enak? Coba. Fabi qawaidihi, maka dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu usul fikih wa buhuthi dan beberapa pembahasannya ilmu usul fikih, tufhamu an-nususu asy-syar'iyyatu, nas-nas syariah bisa dipahami. Majhul. Ya kan? Karena demikian, murad itu sangat penting. Kita bisa tahu maklum dan majhul kalau seandainya kita ngerti muradnya. Tulisan antara tafhamu sebagai fi'il maklum dengan tufhamu sebagai fi'il majhul itu sama. Itu sama. Tapi murad kemudian memastikan kita, mengharuskan kita untuk membaca tufhamu. Kenapa? Yang masuk akal begitu. Yang namanya nas itu dipahami, bukan memahami. Kalau seandainya dibaca tafhamu akan menjadi memahami. Fabi qawaidihi, maka dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu usul fikih wa buhuthi dan beberapa pembahasannya ilmu usul fikih, tafhamu memahami apa an-nususu asy-syar'iyyatu, nas-nas syariah. Ya apa maksudnya? Nas-nas syariah kok memahami? Nas-nas syariah itu adalah dipahami. Itulah alasan kenapa kok kemudian kita harus ngerti murad. Lagi-lagi kita nggak bisa ngerti murad kalau nggak ngerti mufradat. Mufradat menjadi penting, kesimpulannya begitu. Fabi qawaidih, maka dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu usul fikih wa buhuthi dan beberapa pembahasannya, tufhamu dipakai majhul. Tufhamu difahami. Kenapa kok majhul? Karena murad. Tufhamu apa an-nususu asy-syar'iyyah wa yu'rafu ma wa yu'rafu, dan diketahui juga demikian. Ya. Arafa ya'rifu, urifa yu'rafu, tulisannya podo. Sama tulisannya. Tapi di sini menganjurkan kita atau menuntut kita untuk kemudian membacanya dengan majhul, lebih disebabkan mana lagi? Ya. Di situ adalah murad. Ya, begitu. Wa yu'rafu ma tadullu alaihi minal ahkami. Tadullu di situ ada dhamir hiya yang kembalinya kepada an-nusus asy-syar'iyyah, alaihi atas ma minal ahkami.
Dan juga diketahui hukum-hukum yang ditunjukkan oleh nas syariah. Terjemahnya begitu. Wa yu'rafu ma yuzalu bihi khafa'ul khafi wa ma yurajjahu minha inda ta'arudi ba'diha bi ba'din. Ya, sama itu. Ya, analisisnya sama. Sama dibaca yu'rafu, yuzalu dan seterusnya. Apakah kita akan membacanya maklum? Apakah majhul dengan diikutkan misalnya dengan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qabla al-akhir, duma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir, duma awal huwa futiha ma qabla al-akhir, apakah itu kita akan ikutkan itu? Itu tergantung pada murad, karena seringkali bacaan atau tulisan antara yang maklum dan majhul itu antara fiil-fiil itu sama tulisannya. Karena demikian yang paling menentukan nanti bagaimana itu muradnya itu. Tulisannya sama, bacaannya bisa beda. Ketika dibaca maklum, ya maka diterjemahkan maklum. Ketika dibaca majhul, maka diterjemahkan majhul. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diskusi. Ayo diskusi.